Assalamualaikum. Apakah sahabat kisahkan pernah mendengar istilah harta karun? Kalau ada yang bercerita tentang harta karun, biasanya yang dimaksudkan adalah harta yang terpendam di dalam tanah, di gua-gua, atau di dasar laut. Mungkin saja disebut harta karun karena harta itu terbenam di dalam tanah, seperti yang terjadi pada Qorun dan hartanya yang dibenamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu. Yuk kita simak kisah tentang Qorun. Dahulu, di zaman Nabi Musa alaihi salam, hiduplah seseorang yang bernama Qorun. Kepadanya, Allah anugerahkan harta kekayaan yang melimpah. Gudang tempat penyimpanan hartanya sangatlah besar dan banyak. Kunci-kunci gudang tersebut sangat berat, sehingga harus dipikul oleh beberapa orang laki-laki suruhannya yang berbadan besar dan kuat. Meskipun Qorun dianugerahi harta yang melimpah, namun dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia malah menjadi sombong dan berbuat aniaya. Dia juga tidak mau mendermakan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka orang-orang solih dari kaumnya memberikan nasihat kepada Qorun. Mereka mengingatkan Qorun agar tidak sombong terhadap harta yang dimilikinya. Karena Allah membenci orang-orang yang sombong dan tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada mereka. Qorun dinasihati untuk berbuat baik kepada makhluk Allah lainnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepadanya, dan untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Namun Qorun tidak memperdulikan nasihat orang-orang solih tersebut. Dia menganggap bahwa dia berhak mendapat anugerah dari Allah berupa harta kekayaan, karena ilmu yang dimilikinya, karena kepandaiannya. Qorun tidak mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang terdahulu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan karena kesombongannya. Sebaliknya, Qorun malah berbuat kesombongan dan aniaya seperti mereka. Pada suatu hari, Qorun keluar berjalan keliling kota menemui kaumnya dengan seluruh kemegahannya. Dengan perhiasan yang mempesona dan keindahan yang sangat menakjubkan, berupa kendaraan dan pakaian, serta para pembantu-pembantunya. Hal ini menyebabkan orang-orang terkagum-kagum dan menginginkan harta dan kesenangan dunia seperti yang dimiliki Qorun. Mereka ingin seperti Qorun. Namun orang-orang solih di antara mereka mengingatkan tentang bahayanya fitnah harta. Bila harta menjadikan manusia sombong dan terlena, harta bisa menjadikan seseorang sombong dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun azab Allah sudah datang kepada Qarun. Ketika ia sedang menyombongkan kekayaannya, maka Allah buka tanah, sehingga Qarun beserta seluruh hartanya dan para pengikutnya terbenam musnah di dalam tanah. Tidak ada yang dapat menolong Qarun. Harta kekayaan, para pengikut dan pelayan yang banyak yang dimilikinya, tidak satu pun yang dapat menolongnya dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya tidak dapat menolak kemurkaan, siksa, dan penghinaan dari Allah. Bahkan Qarun pun tidak dapat menolong dirinya sendiri. Melihat azab Allah yang ditimpakan kepada Qarun, maka orang-orang dari kaumnya yang dulu menginginkan kedudukan dan harta seperti Qarun pun sadar. Mereka baru sadar bahwa sesungguhnya anugerah kekayaan yang Allah berikan kepada Qarun bukan berarti bahwa Allah ridho terhadapnya. Mereka pun menyesal, karena jika saja Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melimpahkan karunia kepada mereka, niscaya mereka juga akan dibenamkan ke dalam tanah karena berangan-angan menjadi seperti Qarun. Mereka akhirnya sadar bahwa orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmat Allah pasti tidak akan beruntung, sebagaimana nasib Qarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kisah Qarun ini di dalam Al-Quran agar kita mengambil pelajaran dari Qarun. Kita harus selalu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan dan tidak boleh sombong karenanya. Jika kita diberikan kelebihan harta kekayaan, kita tidak boleh pamer dan membanggakannya kepada teman-teman kita. Bahkan, seorang muslim yang baik akan menolong saudara-saudaranya yang kurang beruntung seperti dirinya, dengan bersedekah kepada orang-orang miskin. Jika kita diberi kepandaian, maka kita pun tidak boleh berbangga dan memandang remeh teman yang lain. Tetapi menggunakan kepandaian itu untuk hal-hal yang bermanfaat dan membantu teman-teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran. Dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia berupa harta dan kepandaian kepada orang-orang yang lain lebih baik dari kita tidak boleh iri hati. Itu tidak berarti Allah lebih sayang kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya mencintai dan akan memberikan pahala bagi orang-orang yang taat kepadanya, kepada orang-orang yang beramal solih dan orang-orang yang sabar. Lihatlah Qarun. Allah memberikan kepadanya harta yang melimpah. Apakah karena Allah lebih sayang padanya? Tidak. Bahkan ia ditimpa siksaan Allah. Karena itu, kita harus berhati-hati, jangan sombong. Jangan suka pamer. Jangan dengki terhadap kelebihan orang lain. Kisah ini terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76 sampai ayat 82. Wassalamualaikum.